Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu sholatil jamaah, cara sholat berjamaah. Wa kaifiyatuha, dan adapun cara sholat berjamaah yaitu yastaffa, membuat barisan. Siapa al-musalluna, orang yang sholat. Sufufan, berbaris. Sufufan atau merapatkan barisan. Tuma kemudian yataqaddama maju. Hum, mereka, antara mereka imamun, seorang imam. Jadi kemudian yang pertama gimana caranya? Luruskan, membuat barisan, kemudian merapikan shaf salah satu, kemudian dipilih siapa jadi imam. Ya, jangan maju semuanya. Yakunu imamun, seorang imam. Yakunu ada. Siapa imam? A'lama, orang yang lebih mengetahui, orang lebih alim. Hum, di antara mereka. Di masyarakat kadang terjadi, karena kita di pesantren ini latihan kita. Latihan supaya anak-anak nanti terbiasa ketika saat terjun di masyarakat, di mana kita nanti akan menjadi seorang imam yang tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dimiliki. Pertama, kalau ada bacaannya bagus, dua-duanya bagus, milih yang mana kira-kira? Misalnya imam novel bagus, imam miftah juga bagus, dua-duanya. Yang kedua apa yang kita pilih? Alternatifnya, dua-duanya bagus. Terus milih yang mana? Umurnya. Ustaz Miftah sama Ustaz Noval, umurnya mana yang lebih senior? Kalau umurnya sama, dua-duanya bacaannya bagus, hafalannya 31 juz sama. Akhirnya umurnya sama, ilmunya sama. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Sudah berkeluarga belum? Kalau Ustaz Miftah belum rumah tangga, Ustaz Noval sudah punya istri, maka didahulukan siapa? Ustaz Noval. Kemudian dua-duanya ternyata sudah punya istri. Siapa yang imam? Anaknya berapa? Noval misalnya anaknya 12, Miftah 13, berarti Miftah yang maju. Ternyata sama anaknya 13. Siapa yang kita pilih? Yang keempat. Siapa? Yang keempat, istrinya berapa? Bener ini, seperti itu. Istrinya Noval cuma satu, Miftah juga satu. Sama satunya bagaimana? Terus kalau sama semuanya, hafalannya sama, alimnya sama, ahli fikihnya mana lebih alim mana? Ya, hafal berapa hadis? Nah, itu cara seleksi nanti di masyarakat. Jangan sampai dorong-dorongan mundur, mundur. Nah, di masyarakat ada ketentuan yang harus kita sampaikan kepada umat, mana yang lain. Dan Abi menyeleksi itu ketika saat di Masjid Al-Dzikri itu memilih imam, Abi dihadirkan untuk menyeleksi siapa imam yang layak, yang pantas untuk menjadi imam masjid. Saya ditanya, hafalan Quran berapa juz? Sini ada 20 juz, ini 10 juz, maka 10 juz. Kemudian pun Abi tes bacaannya, makhorijul hurufnya. Kemudian Abi tanya, sudah berumah tangga belum? Sudah berkeluarga belum? Kalau berkeluarga, maka yang sudah keluarga kita utamakan. Kalau di pesantren, latihan tarbiyah. Walaupun sudah belum semuanya belum pada keluarga, ya walaupun toh mungkin ada yang lebih alim daripada kita, karena ini kewajiban untuk mengikuti aturan tata tertib untuk melatih kalian suatu saat akan menjadi imam sebenarnya di kampung masing-masing. Paham? A'lamahu, yang apa? Lebih alim, wa ajwada, wa dan ajwada, lebih bagus. Ajwada lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Qiraatun. Qiraatun apa qiraatan?
Qiraatan. Apanya? Terkait apa ini namanya? Yes. Apanya? Qiraatan, bacaan. Mana yang terbaik bacaannya lebih bagus? Lebih alim, lebih fasih bacaannya. Karena ada yang begitu imam, mohon maaf karena bibirnya agak sumbing, jadi bacanya kurang jelas. Jangan dipilih. Gundeng namanya. Itu jangan dipilih. Nggak jadi imam. Nggak usah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini kan susah nanti. Nanti takutnya makmumnya ikut. Amin. Ya, ini bahaya memilih imam seperti itu. Maka yang bibirnya utuh. Maju semua, maju lagi. Khalis, sini maju di pintu, biar kelihatan, kedengaran. Maju lagi, Lutfi, maju. Nah terus, kedengaran kan? Ngaji itu upayakan bisa melihat wajah yang mengajar, paham? Kalau Abi dulu kalau ngaji nggak pernah shock kedua, setoran pun pertama, nggak pernah kedua selama menghafal, selalu pertama. Dan kalau ngaji begini Abi paling depan, lihat wajah kiai itu, subhanallah. Man nadar wajah alimin ibadah, orang yang memandang wajah gurunya yang mengajar itu ibadah. Tapi jangan yang ngajar dosen perempuan lalu giliran itu fadil di depan, paling depan. Kalau yang ngajar bu guru paling depan, begitu yang ngajar dosen kakek-kakek di belakang. Itu ada namanya nggak dapat nilai ibadah. Lanjut, paham Jung? Ya, jadi yang apa tadi? Yang bibirnya apa? Mohon maaf, apa? Sumbing ya? Nggak sah jadi imam dulu. Nah kalau sama sumbingnya usah. Kalau sama dua-duanya sumbingnya, maka sumbing yang lebih sedikit yang dipilih. Ya, gitu. Kira-kira yang agak sedikit mana sumbing? Karena ada orang-orang ada persatuan, apalagi nama Asep itu ada nama Asep seluruh dunia, Asepisasi ada itu. Nah takutnya ada perkumpulan sumbingisasi. Ada, dan ada tunanetra. Abi pernah diundang 2 kali. Itu pertemuan buka bersama tunanetra seluruh Jabodetabek. Subhanallah, itu semua yang datang ternyata mohon maaf nggak bisa lihat semua. Sampai Abi pun nggak dilihat oleh mereka. Saya tanya, ternyata tunanetra. Dan itu luar biasanya, mereka walaupun nggak bisa melihat tapi tahu suara. Saya coba, Assalamualaikum Bang Rasipan, Ustaz Muslim ya, subhanallah, suara datang. Dan dia hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran, nggak melihat tapi bisa hafal. Ini kadang ada yang lihat nggak hafal-hafal ya, luar biasa. Dan itu kalau kelebihannya orang yang melihat, walaupun listrik mati bisa baca Quran. Walaupun listrik padam itu bisa baca Quran. Orang yang tunanetra itu. Kalau kita kan Shadaqallahul Adzim, dia bisa baca. Kenapa? Nggak ada bedanya mau mati mau nyala listriknya, nggak ada bedanya buat mereka. Paham? Paham nggak maksudnya? Allah karim, nggak nyambung ternyata. Nggak cerdas anak-anak. Summa kemudian yanwiya, dia berniat. Yanwiya, dia berniat. As-salata, salat. Siapa yang niat ini? Imam. As-salatu wa yanwuna, dan berniat semuanya. Siapa yanwuna? Bentuknya jamak mudzakkar salim. Yanwuna, dan mereka niat. Siapa yang niat ini? Makmum. Aidun juga. Begitu imam usolli fardhu subhi raka'ataini imaman lillahi Allahu akbar, Allahu akbar, makmum baru mulai. Jangan bareng, imamnya belum dia sudah duluan, baru usolli dia sudah Allahu akbar. Nggak sah ketika ada makmum mendahului imam, rukuknya, sujudnya, niatnya, takbirnya, ya.
Wa yukabbiruna wa dan yukabbiruna mereka bertakbir mengumandangkan takbir Allahu Akbar ba'dahu sudah niat kemudian takbir Allahu Akbar. Tsumma yaf'ala tsumma kemudian yaf'ala melakukan a'malas sholati yaitu amaliyah sholat, syarat rukun sholat kullaha seluruhnya. Wadanhum mereka yaf'aluna mereka mengerjakan ba'dahu sesudah imam maksudnya misla seperti fi'lihi yang dilakukan oleh imam ikut ruku imam i'tidal ikut itu cara kaifiyah cara sholat berjamaah. Hukmuha adapun hukumnya apa sholat berjamaah. Nah, ini penting anak-anak harus tahu. Nah, ada orang yang nggak doyan sholat berjamaah juga ada. Washolatu dan sholat al-jamaah sholat jamaah sunnah mu'akkadatun yang sudah dikukuhkan, kokohkan, kuatkan. Jadi bagi laki-laki maka nanti ketika punya suami kok nggak mau sholat berjamaah, tolong sampaikan, Pak, nih pakai mukena, biar saya pakai sarung saja. Biar saya ke masjid lebih baik kehilangan bakwah daripada kehilangan diri sholat berjamaah. Itu sampai tahu ciri seorang suami soleh, dia selalu akan menghadiri undangan Allah, panggilan Allah. Kalau tidak menghadiri panggilan Allah, tidak mau memenuhi panggilan Allah, maka kasihan keluarganya, kasihan keluarganya. Enggak ada orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang saat dipanggil oleh Allah, ya dia kemudian segera memenuhi panggilannya. Enggak ada keberkahan. Tapi begitu dia selalu memenuhi panggilan Allah, yang undang adalah Allah, bukan bos lagi, bukan ustaz lagi, bukan kiai, tapi Allah yang menciptakan kita. Kok bisa ya orang kemudian enggak hadir? Sampai Umi Maktum berkata, orang yang buta pernah minta rukhsah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang buta, apakah aku harus ikut ke masjid berjamaah? Rasul balik tanya, hal sami'tan nida, apa aku mendengar seruan adzan Umi Maktum? Sami itu ya Rasul, aku mendengar. La ilaha, tidak ada alasan begini. Nah ini yang dekat kadang-kadang dia Allah. Maka dalam hadis saya, barang siapa dia mendengar adzan, tahu hikmahnya, tahu keutamaan sholat berjamaah, dia enggak segera sholat berjamaah, maka sholatnya enggak sah, sholatnya enggak sempurna. Walaupun sebagian menerjemahkan enggak sempurna, tapi sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia dekat, dia dengar, dia tahu. Allahu Akbar. Umi Maktum sampai minta rukhsah kepada Rasulullah, aku enggak ada yang memapah ya Rasulullah. Gimana nanti kalau nabrak? Enggak ada alasan. Itu yang kita udah haruskan ke masjid sholatnya. Paham Jo? Ini amalkan nanti ketika saat kalian pulang ke rumah. Ukuran kealiman, keilmuan seseorang, ya itu bukan berarti ukuran rahmat Allah untuknya, tapi sejauh mana dia mampu mempraktekkan ilmunya, itulah orang yang manfaat ilmu yang sebenarnya. Apalah ilmu tinggi, tapi kalau dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah, diundang oleh Allah, enggak memenuhi panggilannya, Allahu Akbar. Enggak ada bedanya dengan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika diundang oleh Allah, kusala, malas. Tahu Allah, nanti Allah. Akhirnya enggak ke masjid, enggak mau juga. Padahal Allah yang ngundang, yang manggil. Kalau orang sudah dipanggil oleh Allah saja enggak mau, gimana dia bisa komitmen dengan manusia, dengan hamba Allah? Maka lihat, kalau nanti hubungan bisnis dengan siapapun, pesan nanti lihat, cari teman sahabat yang 5 waktu dia berjamaah. Insya Allah akan berkah usahanya, berkah persahabatannya, berkah rezekinya. Itu pasti. Dia
Ya, ini ciri munafik ternyata. Apalagi sholat isya, sholat subuh paling benar kata Rasulullah. Ini hadis, lihat. Afdhalus sholati bukan tapi afdhalus sholati 'alal munafiqin sholat isya wa subuh. Paling berat yang dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau melihat orang munafik, silakan subuh isya, mau nggak dia ke masjid? Nauzubillah nih, jadi nggak apa-apa ilmu kita walaupun sedikit, tapi kita penuhi undangan Allah, kita penuhi seruan Allah, insya Allah selamat dari munafik. Itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tinggi ilmunya tapi sombong. Apa nggak sombong? Dipanggil Allah kemudian nggak memenuhi undangan, sombong nggak? Amat sangat sombong. Kita aja dipanggil temannya misalnya, ini siapa namanya? Burhan. Siapa? Farhan dipanggil sama Khalid. Kak Farhan, panggil berkali-kali. Kira-kira Khalid gimana? Kesannya gimana? Sombong banget ya. Ini yang panggil Allah. Allah, bukan kemudian muadzin itu ada teman kita. Iya, suara teman kita. Tapi Allah, hayya las-shalah, ayo hamba buktikan kalau engkau tunduk patuh kepada perintahku. Ya Allah, ayo jadi renungan kita itu ya. Jangan sampai Allah murka karena apa? Saat Allah mengundang kita, manggil kita nggak mau bersuara. Coba tanamkan perasaan itu dalam setiap jiwa dan hati kita. Kita akan merasakan nikmatnya sholat itu. Nikmatnya, kenapa? Jokowi aja kalau manggil, ya misalnya bapak kita diundang atau kita diundang, undangnya jam 9, kita datang jam berapa? Bisa di subuh itu, nyiapin segala sesuatu. Itu yang mengundang, yang menciptakan Jokowi, yang mengundang, yang menciptakan segala alam semesta dan segala isinya. Kok bisa? Nggak habis pikir. Nabi di mana saja, pergi di mana saja, selalu begitu kemana-mana, selalu berhenti, ayo nyari tempat masjid atau sholat di mana masjid mau sholat. Sesibuk apapun, dia secapek apapun, selalu apapun kecuali dua, udhron, ya dua. Pertama, karena ketiduran. Tidurnya bukan karena sengaja. Kalau subuh itu sengaja namanya. Soalnya begini, dia habis duhur, ya rebahan sebentar, jam 3 ketiduran, begitu bangun jam 4 udah selesai sholat jamaahnya, maka itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa enggak sengaja? Karena udah ada persiapan, bentar lagi asar, tapi ternyata ditidurkan oleh Allah. Itu enggak sengaja, padahal dia sudah niat, ya Allah ingin jamaah, tapi ketiduran. Bukan tidur yang disengaja. Tidur sengaja kalau bisa sampai bangun jam 6 itu sengaja namanya. Enggak ada. Kalau kita niat, ya Allah bangunkan hamba seperti malam, awali dengan wudhu, berzikir kepada Allah, istighfar dan sholawat 1000. Bangunkan, ya Allah, bangunkan. Setengah 3 dia menikmati indahnya lantunan kalam ilahi, murajaah, persiapan hafalan. Sekarang nggak pernah melakukan itu kok. Jangan mengandalkan, saya nanti bangun nggak bisa. Minta sama Allah, ya Allah bangunkan hamba yang bergelimang dosa, yang terus melakukan maksiat tinggi, yang mendapatkan nikmatnya lezatnya tahajud, ya bangunkan hamba. Terus minta dalam keadaan wudhu, berzikir, sholawat, bangun. Siapa yang bangun? Malaikat Allah. Ini malah sengaja. Alarmnya di subuhnya jam 4, alarmnya jam setengah 5. Baik, itu hukumnya sholat berjamaah. Terserah kalian mau melakukan, mau mengamalkan, kami sudah sampaikan. Kalau ini bermanfaat, praktekkan, lakukan. Kapanpun, dimanapun anak-anakku, Allah mengundang, Allah manggil undangannya. Pasti Allah akan undangan kita. Jangan harap keinginan kita terwujud kalau kita sudah mengabaikan undangan Allah, panggilan Allah. Camkan kata-kata tadi. Lihat, kalau sudah berumah tangga, berkeluarga, kalian diundang oleh Allah, disuruh oleh Allah, nggak mau undangan panggilan, nggak ada keberkahan.
Mungkin dia punya ilmu, mungkin dia punya harta, tapi tidak ada berkah ilmu pun hartanya, karena sudah menolak panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rijal bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh di rumah, kecuali suaminya aja. Ayo bicara saya ikut sama abang, gendong, tak gendong. Hal sampai masjid. Kalau suaminya adik di rumah ya, bikin kopi ya. Nanti abang pulang dari masjid sudah ada kopi, maka istri di rumah. Paham? Ya, kalau suami mengajak maka baru ke masjid. Tapi kalau istri mengajak di rumah, pahalanya sudah dapat dari jamaah karena diwakili dari suami kita. Tapi kalau di pesantren wajib jamaah. Nggak bisa sampai perempuan nanti. Oh, nanti kalau sudah berumah tangga. Kalau di masjid di pesantren tapi galakan supaya latihan awal waktu tepat waktu. Ya nanti ajarkan kepada suami kita. Tidak mudah-mudahan kamar ini sampai nanti ke suami-suami kalian. Suami yang soleh datang 5 waktu dia bisa memenuhi itu. Jangan aku soleh anak-anakku kalau kalian belum bisa mempraktekkan apa yang dicontohkan Rasulullah. 5 waktu awal waktu sesakit apapun Rasulullah tetap jamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid mana wahid? Wahid mana? Ya jangan sampai Allah cabut keberkahan hidupmu wahid. Ya, amin. Jamaah jo Allah hidup sekali ya. Tidurnya nanti kalau sudah dalam kubur ya sepuasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudu ainin fi sholatil khamsi lil jadi laki-laki fi sholatil khamsi fi sholati dalam sholat al khamsi yang 5. Wa furudu ainin dan fardu ain fi sholatil jum'ati pada sholat Jumat. 5 kepada atau 5 kepada seseorang atau untuk orang wajibat yang wajib ada di atasnya. Yang setiap individu mualaf yang sudah akhir balik maka wajib hukumnya fardu ain. Dan hati-hati anak-anakku juga kadang-kadang sholat Jumat nanti deh khutbahnya belum naik kok malah nggak ada nilainya gitu. Begitu khutbah sudah di mimbar maka nggak dapat tulisan, nggak dapat nilai sholat berjamaah atau Jumat. Karena apa? Saya paket itu. Usahakan upayakan datang jam 11.30 jam 11 sudah baca surah Kahfi, sudah rapi. Ya dok, paham? Ya Allah, Abi senang bahagia ketika anak-anakku walaupun nggak pintar tapi dia bakti kepada Tuhan. Oh, Nabi itu nyuruh jam 11 harus membaca Al-Kahfi. Itu lebih berkah nanti ilmunya daripada orang yang pintar sekali tapi selalu mengabaikan. Oh, nggak ada hati, nanti aja deh, sholat nanti aja, nggak ada hati. Jangan pernah kita melakukan sesuatu karena manusia, siapapun dia, kiai kah, guru kita kah. Kalau itu sudah menjadi sandaran kita untuk meningkatkan amaliyah kita. Ada guru semangat, nggak ada guru nggak bangun, ada guru jamaah nggak ada guru nggak jamaah, ini berarti sia-sia kita riak karena manusia, paham? Takut karena manusia, bukan karena Allah, untuk Allah. Baik, mudah-mudahan manfaat aku. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.